Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Cynthia Hafifah dengan NIM 2019 01 5094. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir semua ya. Ya. Sebelum Ibu menerangkan materi, Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa pada pagi hari ini. Ayo, siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anissa. Nah, baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anissa telah berani memimpin doa. Baiklah. Selanjutnya, di sini Ibu akan menerangkan materi tentang teks non-fiksi yang ada pada tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi dan mencermati bacaan, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam teks non-fiksi dengan lengkap. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa mampu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi dengan tepat. Yang selanjutnya, yang terakhir, setelah diskusi dan membaca, siswa mampu mempresentasikan isi teks non-fiksi yang telah dibaca dengan bahasa sendiri dengan sistematis. Selanjutnya, apakah kalian pernah mendengar arti teks non-fiksi, anak-anak? Belum, Bu. Belum. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Teks non-fiksi adalah tulisan berbasis data dan fakta yang sebenarnya atau dibuat berdasarkan kenyataan yang ada. Atau realita yang mengada-ngada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Jadi anak-anak, intinya itu teks non-fiksi itu teks yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan kita. Sudah paham mengenai teks non-fiksi anak-anak? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya di sini Ibu ada teks suku bangsa di Indonesia. Baik, anak-anak. Baik, anak-anak, selanjutnya ada teks suku bangsa di Indonesia. Ibu akan membacakan teks ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1,331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tenger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya.
Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1,41925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693,630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya yaitu 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, Ibu mau tanya, yang dari teks yang Ibu bacakan tadi, apakah teks ini termasuk teks non-fiksi atau bukan? Non-fiksi, Bu. Maksud Bu, non-fiksi Bu. Itu merupakan teks non-fiksi ya, karena suku bangsa yang telah ada di dalam teks merupakan dari fakta-fakta yang telah ditulis. Nah, selanjutnya Ibu minta tentukan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Nah, di sini ada 2 paragraf ya anak-anak. Nah, jadi Ibu beri waktu 5 menit, kalian harus menuliskan gagasan pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Nah, ayo silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan tugas dari Ibu tadi. Baik Bu. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah Bu. Nah, tentunya kalian sudah bisa ya mencari paragraf. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian membacakan dari paragraf pertama. Coba Mbak Anissa. Bacakan gagasan pokok paragraf pertama. Nah, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian membacakan gagasan pokok dari masing-masing paragraf. Nah, dari paragraf pertama ini, coba Mbak Anissa membacakan gagasan pokok paragraf pertama. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sudah, Bu? Oh iya. Bagus ya Mbak Anissa. Ini adalah merupakan gagasan pokok dari paragraf pertama. Ini ya. Nah, coba Mbak Rafika membacakan gagasan pokok paragraf kedua. Baik Bu. Silakan Mbak Rafika. Yang kedua, hasil sensus Badan Pusat Statistika BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1,331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1,041925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Sudah, Bu? Ya, bagus ya. Sudah bisa gagasan pokok anak-anak dari teks ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu lanjutkan ya. Ya, Bu. Nah, Bu. jadi informasi yang kita dapatkan dari teks non-fiksi tadi yaitu gagasan pokok yang kalian bacakan tadi anak-anak. Nah, informasi yang kita dapatkan yaitu penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, budaya. Nah, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1,331 suku. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia.
Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1,41925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Nah, sudah bisa kan kalian mencari informasi dari teks non-fiksi? Sudah, Bu. Bagus ya. Nah, Ibu minta dari teks tadi temukan kata-kata yang sulit kalian cermati. Dari sini. Ibu beri waktu 15 menit untuk membaca. Ayo, membaca. Sudah dibaca anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalian sudah menemukan kata-kata sulit itu belum? Sudah. Bu. Nah, sebutkan kata-kata sulit yang kalian temukan tadi. Sensus, Ada Bu. sensus, Ya, Statistik, slogan, etnis, dan adat, Bu. dan adat, nah, Bu. jadi kalian masih bingung dengan kata-kata sensus, statistik, slogan, etnis, dan adat ya. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan kata-kata sulit yang kalian dapat tadi. Nah, kata-kata sulit yang ada dalam bacaan teks suku bangsa Indonesia tadi, yang kalian sebutkan tadi yaitu sensus, statistik, slogan, etnis, dan adat. Nah, sensus itu merupakan perhitungan jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu oleh pemerintah. Dan statistik merupakan data yang berupa angka yang dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Dan slogan, kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat. Dan etnis, kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Dan yang terakhir itu adalah adat, aturan atau kebiasaan yang dilakukan sejak dahulu. Tentunya di daerah kalian masing-masing tentu ada adat ya anak-anak. Nah, jadi Ya, Bu. kalian sudah mengerti kan kata-kata sulit itu tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Selanjutnya, nah, masih semangat ya anak-anak untuk belajar? Masih, Bu. Ibu. Alhamdulillah ya, masih semangat. Dan Ya, selanjutnya, Bu. ini ada teks bacaan non-fiksi lagi ya. Rumah adat suku Manggarai. Ayo, siapa yang di sini berasal dari Manggarai? Saya, Bu. Ya. Rumah adat Manggarai itu ada di teks ini ya, Ibu minta. Salah satu dari anak-anak Ibu membacakan teks dari rumah adat suku Manggarai. Silakan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo, karena Mbak Rafika dari Manggarai, Ibu minta Mbak Rafika membacakan rumah adat dari suku Manggarai. Baik, Bu. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat kampung adat bernama Wairbo. Wairbo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini Wairbo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang bisa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Sudah, Bu? Ya, bagus ya Mbak Rafika. Nah, jadi rumah adat suku Manggarai ini
terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gedang yang bisa disebut Baru Niang. Rumah Gedang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Nah, Rafika, rumah kamu juga berbentuk kerucut seperti itu tidak? Iya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu minta kalian cari informasi penting yang ada dalam teks non-fiksi tadi. Ibu minta membaca selama 5 menit, terus cari informasi penting dalam teks rumah adat suku Manggarai. Sudah bisa kan mencari teks penting dari teks anak-anak? Sudah, Bu. Baik, ayo silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari. Nah, sudah dicarikan anak-anak? Sudah dapat belum? Sudah, Bu. Silakan dibacakan. Paragraf 1, Ibu minta Mbak Anissa membacakan, dan paragraf 2, Mbak Rafika membacakan untuk mencari informasi penting dari teks ini. Silakan. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya Mbak Rafika, silakan. Baik, Bu. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Niang rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Sudah, Bu. Ya, sudah bisa ya anak-anak Ibu mencari informasi penting dari teks non-fiksi ini. Nah, tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya, kalian sudah mengerti. Mencari informasi penting dalam teks non-fiksi tadi. Nah, dan selanjutnya Ibu akan mengasih kalian tugas rumah. Jadi tugasnya itu yaitu coba kalian ceritakan tentang suku dan adat yang ada di dalam tempat tinggal kalian. Berbentuk sebuah teks, kemudian temukan informasi penting yang ada di dalam teks yang telah kalian buat. Paham anak-anak dengan tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, nanti jawaban dikumpul di WA ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, dari pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya anak-anak? Cukup, Bu. Sudah Cukup, ya Bu. anak-anak? Ya, Bu. Nah, bagaimana perasaan kalian sekarang? Alhamdulillah senang, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, Ibu akhiri ya pembelajaran ini. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ayo silakan Mbak Anissa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sudah ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik. Thank you.